saya Fajar Riyadi. Alamat saya Sanan RT 7, Bauran Pleret, Bantul. Umur 31 tahun. Lahir di Bantul juga. Usaha saya mebel bambu, kerajinan bambu, Fajar Bambu. Kita juga di sini banyak pengrajin dikumpulkan di dalam satu IKM yang bernama Kelompok Bambu Maju Bersama. Lokasi usaha saya di Sanan RT 07, Bauran Pleret, Bantul. Sejarah memulai usaha ini, pertama dulu saya itu bekerja jadi buruh, bekerja di tetangga. Lama-lama saya ada yang nawarin modal pinjaman lunak, itu saya ambil buat modal beli bambu. Itu saya terus buka sendiri, mulanya saya bekerja sendiri. Lama-lama saya mencari karyawan, terus sampai sekarang kita masih berkembang. Untuk masalah penjualan, kita juga mengikuti iklan-iklan, terus kita difasilitasi sama Disperindakob itu pameran-pameran. Produk-produk kami yang banyak di pasaran itu berupa setelan kursi bambu, ukiran ada, anyaman juga ada. Terus gazebo, karo gazebo itu tergantung pesanan. Terus ada juga kursi sudut, kursi sofa, kursi malas, dan lain-lain yang berasal dari bahan bambu. Alhamdulillah perkembangan usaha ini sekarang lancar, maju lumayan pesat lah. Dari dulu, dari nol kita berdiri sendiri, sekarang sudah ada karyawan. Saat ini yang tetap itu ada 2 pengrajin. Kalau pas ada order banyak itu kita bisa ngambil dari pengrajin lain, kan kita ada kelompok bambu itu, mebel maju bersama. Proses pembuatan, kita pertama-tama memilih bambu. Kita memilih bambu yang sudah agak kering, jadi nggak mudah kisut. Setelah itu kita bersihkan tumbi-tumbinya, baru kita ukur potong-potong. Setelah kita potong-potong, kita baru memahat yang buat kursi itu. Habis dipahat, nanti kita bikin ornamen-ornamen yang tergantung pesanan. Kalau sudah jadi nanti dipasang, terus nanti dirakit. Habis dirakit, nanti kita cuci pakai air biar bersih debu-debunya. Pertama-tama kita bersihkan pakai air, terus kita tunggu kering. Setelah itu kita siapkan bahan peliturnya. Habis itu kita kuas merata ke seluruh permukaan. Produksi mebel bambu per hari rata-rata 10 biji. Kalau ada pesanan kita tergantung pesanannya. Jadi sana kasih ke waktu berapa, kita kalau mengejar waktu kita ngambil pengrajin lain. Ya, kita bahan baku memilih dari Wonosari sama Purworejo. Kalau dari sana itu bahan bakunya bagus karena kadar airnya sedikit. Jenis bambu yang dipilih buat produksi ini jenisnya bambu wulung. Kalau buat gazebo itu jenis bambu petung. Kalau buat gazebo itu kita
mengambil yang bambu petung karena bambu petung itu bagus untuk konstruksi bangunan. Kalau yang bambu wulung itu biasanya awet. Awetnya itu karena umurnya yang sudah tua, terus warnanya juga bagus. Untuk saat ini wilayah yang menjadi pemasaran kursi bambu saya daerah Kulon Progo, Wates, Turi, Sleman. Kalau ke selatan, kalau ke timur itu Prambanan sama Klaten. Kita iklan itu cuman baru bisa lewat Facebook. Kalau ikut pameran itu baru difasilitasi dari Disperindakop. Untuk pemesanan melalui Facebook alhamdulillah lumayan banyak. Produk kita pilih bahan yang bagus-bagus. Kalau menurut perhitungan bambu itu sudah layak dipakai, umur lebih dari 2 tahun. Terus proses pembuatan juga kita berhati-hati, jadi kita jaga kualitas sama kerapiannya. Untuk kursi bambu setelan itu isi 5 biji itu 450. Kalau untuk kursi males kira rata-rata 150 ke atas. Untuk ukur gazebo itu dihitung per meternya 750.000 per meter. Di Pleret itu kita kekurangan air karena habis gempa itu mata air itu jarang yang muncul. Kalau nggak ada air kita ngebersihinnya jadi susah. Untuk mengatasi kendala air kita memakai lap itu kita gosok-gosokkan sama permukaan itu. Selain itu juga memakai drenjeng itu yang pakai buat nyuci. Makna usaha mebel bambu bagi saya itu buat kehidupan sehari-hari, kita juga buat peningkatan taraf hidup. Bambu itu di sini dari dulu memang jadi bahan baku. Jadi bahan baku itu kita bisa buat bangunan, kita buat kerajinan, entah itu mau dipakai sendiri atau dijual lagi. Kalau bambu itu kan fleksibel, jadi mau dibuat apa aja bisa. Harapan saya itu kalau bisa pemasaran itu kita bisa keluar dari zona aman, jadi kita bisa meningkat lagi, terus pemasaran itu bisa terjangkau keluar. Kalau harapan saya ke pemerintah itu saya harap itu banyak-banyak pelatihan, terutama pelatihan mengenai pemasaran, marketing itu. Bagaimana caranya membuat web, bagaimana caranya membuat blog, itu kalau bisa ada pelatihan.